Yeah. Kejadiannya saat itu kan Ahad malam Senin. Kalau nggak salah kita keluar dari Sentul itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kita tujuan masih mau tanggal 6 itu iya, mau ke Kerawang. Ini yang perlu saya buka nih. Ke Kerawang itu kita ke villa. Jadi Habib Rizik itu suka pengajian dengan keluarga. Jadi beliau tuh ngajarkan bukan cuma ngajarkan umat juga, keluarga juga. Beliau nggak lupa menyisihkan waktu untuk pengajian sama keluarga. Jadi ke Kerawang itu untuk ke salah satu villa kampung turis yang ada di Kerawang, yang memang punya salah satu sahabat itu untuk liburan istirahat, karena beliau pulang dari Makkah belum istirahat tuh, maraton sampai masuk rumah sakit apa kan. Beliau butuh istirahat, pemulihan sekaligus pengajian internal keluarga. Karena internal keluarga cukup banyak kan, anak, cucu, mantu. Bergerak dari Sentul. Itu kurang lebih 8 mobil. 4 mobil laskar yang ngawal, 4 mobil keluarga. Saya ingat waktu itu urutannya 1 di depan mobil Habib Rizik. Jadi paling depan sekali mobil laskar, 2 mobil Habib Rizik, 3 mobil saya, sama istri saya, sama anak saya, sama ada pembantu saat itu. Kemudian belakang lagi 2 belakang saya ini mobil, ada salah satu ustadz keluarga yang ikut dari di Mekah, Ustadz Hakim. Kemudian sama kakak ipar saya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan pembantunya juga. Belakangnya lagi 3 mobil, 1 mobil laskar yang nempel dengan rombongan 4 ini, 2 yang agak di belakang. Nah 2 ini yang akhirnya kejar-kejaran itu yang terpisah. Nah singkat cerita, ketika keluar dari Sentul memang kita sengaja malam hari saat itu untuk ngindarin kemacetan. Karena kan dari Bogor ke arah Kerawang itu biasanya suka macet, Bung Refli, lagi di Cikunir itu kan lewat lingkar luar tuh. Nah seingat saya saat itu ya udah mulai ada gerak-gerik yang mencurigakan dari di Sentul, karena ada mobil yang standby aja depan perumahan di Sentul itu. Karena perumahan Sentul ini, Bung Refli, baru Habib Rizik itu nabung untuk nyicil itu untuk rumah pribadi. Jadi supaya kalau di Petamburan sudah terlalu banyak tamu, di Megamendung terlalu banyak tamu, beliau pengen ada rumah yang beliau bisa tenang sama anak istri, tidak untuk terima tamu, dan orang belum tahu beliau punya rumah di Sentul baru setelah, dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu. Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu, adik kakak beliau. Tapi keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kalau tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter di situ, berarti kan ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Nah, jadi kita keluar dari Sentul, saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari Senin. Dini hari tanggal 7 ya. Saya ingat 7 ya itu ya. 7, karena itu ulang tahun pernikahan saya. Tanggal 7 Desember. Dini hari. Nah, jadi kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar jam 10 atau jam 11. Nah, itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari apa, bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti. Plat-platnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Plat palsu semua. Plat palsu ternyata setelah ada yang cek. Nah, itu aja sudah indikasi kan? Indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bung Refli. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat ya kita tanya baik-baik, ada apa diikuti. Kan simpel. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam, siapa ini? Nah, kemudian begitu jalan kita kan, kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ, itu kan lewat tol Cikunir apa kalau nggak salah ya. Pokoknya keluar tuh yang mau arah lingkar luar, kemudian lewat tol itu yang mau ke arah jembatan. Nah di tol itu tuh saya lupa persis titik di mana karena malam saya nggak perhatian, cepat juga posisi kita saat itu. Di tengah jalan tuh ada mobil yang agak mepet. Karena agak mepet ya kita berusaha lebih cepat dan ya ngotot-ngototan lah, karena ada yang mau mepet kan, ini siapa. Begitu agak kita lebih cepat gitu, dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya ada tatonya. Nah, tapi mukanya saya lupa, saya nggak lihat jelas. Saya lupa karena itu malam, saya nggak perhatian mukanya, saya lupa persisnya. Kalau mobilnya apa waktu itu kira-kira? Pokoknya SUV ya, tapi nggak persis apa gitu ya? Saya nggak perhatikan karena posisi kita malam dan cepat. Warnanya pun
Saya lupa saya kapan, udah setahun lebih. Iya. Ya. Oke. Jadi yang begitu-begitu harus dituliskan, Bib. Saya kira itu udah dimuat Bung Elvi semua dalam buku putih, dan saya udah sampaikan kronologi ini ke Komnas HAM. Oke. Waktu audiensi dengan Komnas HAM saya sampaikan kronologi ini. Saya sampaikan kronologi ini Komnas HAM, dan kronologi ini juga dimuat oleh rilis yang disampaikan DPP FPI langsung saat itu. Oke. Yang berbarengan dengan konversinya. Tapi waktu dia buka kaca, Habib nggak terpancing buka kaca. Enggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam, karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil. Rombongan itu ada anak-anak kecil, Bung Refli. Jadi lalu kemudian ya akhirnya dia nggak lama keluar tol. Oh, dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, mohon maaf, ngacungkan jari, dia keluar tol nggak lama. Setelah keluar itu tol di arah tol situ, antara tol Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Oke. Saya lupa nama-nama jalan, saya nggak hafal, soalnya Cikunir atau apalah itu. Oke, yang jelas crossing mau ke arah Bekasi sana, antara Bogor Bekasi gitu ya. Kan kalau dari Jagorawi lewat Lingkar Luar itu, arah ke Lingkar Luar, ke Lingkar Luar. Nah, jadi malam itu Bang Refli, kita isinya Habib Rizik bersama keluarga, Umi, anak-anak, 7 cucu beliau saat itu ikut semua. 7 baru cucunya saat itu. Ya, 7 cucu ikut. Ya, saya ingat, ya 7 betul. Anak saya 2, anak kakak ipar saya 5. Kemudian perempuan ikut putri beliau. Yang nggak ikut cuma Habib Muhammad dan istri. Kemudian beliau di Mega Mendung, ketua umum FPI yang saat ini, sama pengantin baru. Nggak ikut.